Jadi tadi sudah dibaca dari Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44, tapi khotbah saya ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Nanti saya akan membaca secara cepat dan di tempat-tempat tertentu saya akan memberi penjelasan secara ringkas saja. Kalau kita melihat atau saudara membaca Injil Yohanes, maka di sana ada 7 itu berapa? 5 tambah 2. 7 perbuatan ajaib, 7 tanda bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang pertama adalah air menjadi anggur. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan anak Jairus. Yang ketiga, Tuhan menyembuhkan orang pincang, orang lumpuh. Yang keempat, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, Tuhan memberi berjalan di atas air. Yang keenam, minggu lalu Tuhan menyembuhkan seorang buta, memelihara seorang buta. Dan yang ketujuh, sekarang kita akan renungkan, yaitu tentang kebangkitan Lazarus. Kalau saudara membaca, merenungkan 7 mukjizat ini sungguh sangat luar biasa. Tapi yang penting adalah bahwa Tuhan selalu mengarahkan kepada dari jasmani kepada yang rohani. Yohanes perlu memberikan kepada kita pemahaman rohani, lebih rohani kepada kita semua. Bukan Yohanes lebih baik dari Injil-Injil yang lain, tapi Yohanes memang memahami itu. Dia menulisnya lebih lama. Lebih lama waktunya, maksudnya waktu. Kalau Injil-Injil yang lain itu 20 atau 30 tahun sesudah kematian Tuhan Yesus. Kalau Yohanes itu hampir 60 tahun direnungkan oleh seorang Yohanes yang tua. Melalui nas ini, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, mari renungkan mukjizat ke-7, mukjizat terakhir tentang kebangkitan Lazarus. Peristiwa ini tidak berakhir pada kebangkitan Lazarus, tetapi berlanjut pada banyaknya orang yang percaya pada Kristus. Yang pertama kita melihat kabar yang bermakna. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kalau kita melihat bacaan nas kita melihat di sini bahwa Yesus mengasihi mereka, mengasihi keluarga ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus memiliki hubungan intim dengan keluarga ini. Karena hubungan yang intim, hubungan dalam kasih itulah tentu kabar ini sangat bermakna, karena disertai harapan agar Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di sini Yesus mengajar para murid bahwa yang terjadi pada Lazarus, sakitnya Lazarus itu akan menjadi kesempatan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara ingat minggu lalu ini seperti dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Minggu lalu kita melihat bahwa ada orang buta dan para murid bertanya, Tuhan, siapakah yang berdosa, orang tuanya atau dia sendiri sehingga dia lahir buta? Dan Tuhan berkata, tidak.
Tetapi pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui keadaan itu. Kita melihat pola ini di dalam penderitaan atau kematian Lazarus dan kebangkitan Lazarus. Yang bagian kedua, penundaan, tapi bukan pengabaian. Yesus tidak segera pergi ke rumah mereka, bukan berarti mengabaikan atau tidak mengasihi mereka. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Ini menunjukkan bahwa Yesus melayani tidak menurut waktu dan kehendak manusia. Jadi saya cerita tadi, anak saya sakit, saya mengasihi dia dan emosional saya, Pak, non, aku mau pulang. Papa mau pulang sama mama. Itu emosional karena kasih. Mungkin saudara juga pernah mendengar kabar tentang orang yang saudara kasihi, dan saudara karena emosi yang besar harus segera pulang, harus segera ketemu, harus segera melakukan sesuatu. Tetapi di sini Yesus melangkah. Yesus bertindak, Yesus melayani tidak secara emosional, tapi dia benar-benar teratur di dalam langkah-langkahnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus melayani tidak menurut waktu dan kehendak manusia. Pelayanannya tidak dikendalikan oleh emosi manusiawi. Ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Saat ini dialog ini terjadi, para murid saat itu mereka berada di wilayah yang aman. Jadi ketika pasal 9 orang-orang mau melempari dia dengan batu, dan kemudian mereka pergi berada di tempat yang aman, yaitu sama namanya, yaitu Betani, di mana Yohanes membaptis di situ. Beda dengan Betani di mana Marta, Maria dan Lazarus tinggal, ya. Ada jaraknya. Ada dikatakan sekitar 2 hari perjalanan seperti itu. Saat itu mereka berada di wilayah yang aman karena ini kota kecil terpencil dan tidak ada orang Yahudi yang terlalu galak seperti itu. Mungkin tidak mendengar berita, mungkin mendengar tapi tidak terlalu ini. Dan kemudian para murid merasa keberatan untuk kembali ke tempat yang berbahaya di mana Yesus mau dilempari batu. Ayat yang 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nas ini mengatakan bahwa Yesus mengibaratkan kehidupan dan pelayanannya itu sebagai berjalan di dalam siang hari. Yesus melihat Bapaknya, Yesus menuruti perintah Bapaknya, dia berjalan sesuai dengan kehendak Bapaknya, sehingga Yesus mengatakan kita ini sedang berada di siang hari di dalam pekerjaan kita. Ia bertindak sesuai waktu dan kehendak Bapa. Ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saya merenung kata syukurlah, tetapi syukurlah ini saya agak lama.
Saya kurang memahami maksud Tuhan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Padahal dia diharapkan berada di situ, tapi dia tidak hadir. Tapi Yesus berkata, syukurlah. Ini karena apa? Setelah kita menyelidikinya, kita merenungkannya, Yesus bersyukur karena apa? Karena murid-muridnya akan belajar tentang iman. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi melalui penundaan ini, ia mengajar dan melatih murid-murid untuk lebih percaya kepadanya. Ini menarik, penundaan yang berarti pelatihan. Tidak segera dijawab, tidak segera Tuhan melakukan pekerjaannya, pelayanannya, tetapi dia sedang mengajar para murid untuk apa? Untuk semakin percaya kepada Tuhan. Di sini terlihat juga bahwa pelayanan dan pengajaran Yesus itu berjalan bersamaan. Sementara Yesus melayani umatnya, menyembuhkan dan sebagainya, dia juga sedang mengajar. Sementara mereka sekarang menghadapi Lazarus yang sakit, Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Jadi antara pelayanan dan mengajar menjadi satu bagi Yesus. Kita semua harus belajar seperti itu. Antara pelayanan dan pengajaran itu harus bersama-sama, tidak boleh bertentangan. Kemudian ayat 15 bagian B, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus menegaskan bahwa ia bekerja sesuai waktu Tuhan, bukan rasa takut manusiawi. Jadi dia berada di suatu tempat yang terpencil tadi, yang aman tadi, bukan karena takut. Karena sekarang Yesus, dia menunda bukan karena takut, karena Yesus sekarang sedang mau berangkat untuk pergi. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Menarik Thomas, dia berani berkata, mari kita pergi untuk mati bersama dengan Yesus. Apakah ada di sini yang pernah berkomitmen, saya mau mati bersama dengan Yesus? Ada? Bagian yang ketiga adalah dialog Yesus dengan Marta dan Maria. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Saya melihat nas ini, Marta itu orangnya memang cekatan ya. Marta ini adalah Marta yang pernah ditegur oleh Tuhan Yesus karena melayani dengan bersungut-sungut. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang di sini dia bersungut-sungut lagi, berkeluh kesah lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau seandainya engkau berada di sini, tentu saudaraku Lazarus tidak akan mati. Tetapi ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Di sini kita melihat antara keluh kesah, antara sungut-sungut dan antara iman. Jadi saudara kalau sedang dalam suatu keadaan yang sangat berat dan saudara mengeluh, itu tidak salah. Tapi mengeluhnya jangan kepada orang, jangan kepada orang lain, jangan kepada tetangga, jangan kepada sesama jemaat. Mengeluhlah kepada Tuhan. Saudara mengeluh kepada saya, mungkin saya tidak bisa menolong. Saya hanya bisa menunjukkan firman Tuhan saja.
Saudara mengeluh kepada orang lain, saudara mungkin ditertawakan. Mengeluh kepada Tuhan. Ini ayat menunjukkan ada keluhan. Biasanya keluhan itu tanda bahwa tidak percaya. Tetapi di sini ada juga iman. Kalau seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dari satu sisi mengeluh engkau terlambat ya Tuhan, tapi dari sisi aku percaya bahwa sebenarnya engkau mampu, sanggup untuk melakukan itu. Bukan meragukan Tuhan, bukan meragukan kuasa Tuhan, tetapi mengatakan engkau terlambat. Ayat 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yesus akan membangkitkan Lazarus. Tadi kepada murid-murid dia berkata, Lazarus sedang tidur dan saya akan membangunkan dia. Mari kita pergi. Sekarang dia berkata, saudaramu akan bangkit. Artinya bahwa Tuhan Yesus di sini memang berniat untuk membangkitkan Lazarus. Marta percaya bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang diminta Yesus, tetapi ia tidak berpikir bahwa Yesus akan minta kebangkitan Lazarus. Ini menarik Bapak Ibu. Lazarus sudah mati. Sekarang Marta datang, kalau engkau ada di sini ya Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Tetapi aku percaya bahwa engkau apa yang engkau minta kepada Bapa, kepada Allah, Allah akan mengabulkannya padamu. Iman yang mengatakan bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan sesuatu, tetapi dari satu sisi Marta belum bisa melihat bahwa Yesus akan melakukan mujizat kebangkitan Tuhan. Ayat 24 lagi Marta menyatakan imannya akan kebangkitan orang mati. 24 kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Marta memiliki keyakinan itu. Saudara memiliki keyakinan itu bahwa semua orang percaya itu akan bangkit pada akhir zaman. Itu harus kita miliki. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Hal ini. Yesus berkata bahwa hidup dan kebangkitan itu memang akan terjadi di masa yang akan datang pada waktu kebangkitan orang-orang mati. Tetapi hari ini dia berbicara kepada Marta, aku Yesus kebangkitan dan hidup ini ada di depanmu, dan kebangkitan itu akan terjadi hari ini. Tapi Marta belum bisa memahaminya. Jadi saudara mesti berpikir, kalau ada suatu keadaan yang saudara merasa Tuhan jauh, atau saudara merasa Tuhan tidak jawab doa saudara, ingat kata ini, Yesus ada di dekat saudara. Yesus ada di hadapan saudara. Kebangkitan akan terjadi hari ini, kata Tuhan Yesus. Dan Yesus menantang Marta beriman untuk itu. 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta telah memiliki iman tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman. Satu hal, Marta memiliki iman tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman. Saya berharap saudara di sini semua meyakini, beriman terhadap keadaan itu, bahwa orang-orang mati, orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus, ia akan dibangkitkan. Ia akan bangkit. Itu kita harus memilikinya. Dan kini secara pribadi ia percaya Yesus adalah Mesias. Secara pribadi dia percaya bahwa Yesus yang ada di depannya ini adalah Mesias, kebangkitan itu. Tetapi sekali lagi Marta belum mengerti bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus beberapa saat kemudian. Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit
lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia, mungkin di pertigaan menuju kubur. Ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Meratap di kubur adalah ungkapan duka yang mendalam dari saudara dan kerabat. Kalau kita menyaksikan pemakaman, selesai pemakaman, jenazah sudah dimakamkan, kita pulang, pendetanya pulang, orang-orang lain pulang, keluarga mungkin masih ada di situ untuk meratap. Kalau tidak meratap ya untuk merenung. Itu artinya tanda duka yang mendalam. Di sini dilakukan oleh Marta, oleh Maria, bahwa mereka meratap di kubur. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu Saudara melihat di sini ada kesamaan antara Marta dan Maria, sama-sama mengeluh, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Marta dan Maria semua pengeluh, orang-orang iman yang berkeluh kesah terus. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus melayani mereka berdua adil. Di sini tidak ada celaan lagi, tidak ada teguran lagi, sama-sama mengeluh. Maria tersungkur dan mengaku percaya akan kuasa Yesus, tetapi juga menyampaikan keluhan seperti Marta bahwa jika Yesus datang lebih awal, tentu kematian saudaranya tidak terjadi. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Kita memasuki bagian yang penting nas ini. Yesus menunjukkan empati mendalam terhadap duka cita manusia karena kematian. Di sini Yesus tidak hanya berduka cita karena Marta dan Maria kehilangan Lazarus, tetapi Yesus berduka cita karena kematian yang harus dialami oleh orang-orang berdosa. Kalau Lazarus ini sudah termasuk orang yang beriman, tetapi bahwa semua manusia itu takluk kepada maut, itu yang ditangisi oleh Yesus. Bukan menangis kehilangan Lazarus, karena udah jelas Yesus tahu Yesus akan melakukan apa, Lazarus akan dibangkitkan. Tapi tangisan Yesus di sini adalah tangisan bahwa semua manusia akan mati di dalam dosa mereka. Itu yang ditangisin oleh Tuhan Yesus, dan itu yang harus kita tangisin juga. Kalau ada pemakaman, saya menangis terutama orang ini, orang yang tidak diselamatkan. Saya bersuka cita kalau orang ini, orang yang diselamatkan. Kita mesti menangis di tempat pemakaman. Karena dosa adalah maut. Manusia tidak mampu untuk menghadapi maut. Ayat 33b, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ayat 34, jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Tentu ada perbedaan tangis Yesus dan orang lain. Orang lain menangis karena apa? Karena sedih, karena duka cita yang mendalam. Dan karena apa? Karena putus asa, ditinggal pergi oleh orang-orang yang terkasih.
Tapi sekali lagi, Yesus bukan menangis karena ditinggal pergi orang yang terkasih. Dia berkuasa atas kebangkitan. Yesus menangis karena melihat ketakberdayaan manusia terhadap maut. Yesus menangis karena manusia tak berdaya terhadap maut. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang-orang Yahudi menyadari betapa besar kasih Yesus kepada Lazarus. Ketika Yesus menangis, orang-orang Yahudi yang berada bersama-sama dengan mereka yang ikut berduka cita, mereka melihat Yesus sangat mengasihi Lazarus. Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta. Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Tetapi ada saja kontroversi di sini. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Sementara beberapa orang melihat Yesus sangat mengasihi keluarga ini karena meneteskan air mata. Tapi orang-orang melihat bahwa Yesus telah mencelikan orang buta, telah memelihkan orang buta, tetapi mengapa tidak menolong Lazarus yang dikasihinya? Ada nada keraguan terhadap kuasa Yesus di sini. Ada kecemoohan terhadap air mata Yesus. Yesus dilihat sebagai orang yang munafik, menangisi Marta, menunjukkan kasihnya kepada Maria dan Marta. Tetapi kenapa tidak menolong? Mereka berpikir seperti itu. Kalau Maria dan Marta tadi berbicara, Tuhan kok terlambat. Sekarang orang berbicara juga, mengapa tidak ditolong? Mereka meragukan kuasa Yesus. Mereka meragukan air mata Yesus. Mereka mengira, ada yang mengira mungkin bahwa itu adalah tangisan munafik dan sebagainya. Kelihatan sedih, tapi sebetulnya tidak mampu melakukan sesuatu. Bagian terakhir, mujizat kebangkitan Lazarus. Ayat 38. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Bagian yang penting di sini adalah kuburan pada gua yang tertutup batu menunjukkan keadaan permanen yang tidak mungkin diubah. Kalau Maria, Marta dan orang lain berpikir tidak mungkin Yesus mau membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, karena kubur itu sudah ditutup dengan batu yang besar yang tidak bisa digulingkan. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang mati, yang mustahil untuk diubah. Kata Yesus ayat 39, angkat batu itu. Kini Yesus akan menyatakan kemuliaan Allah. Mengajar sudah, menangis sudah, sekarang Yesus mau menyatakan kuasa Allah atau kemuliaan Allah melalui kebangkitan Lazarus. Dan Marta mencoba menghalanginya karena tidak tahu apa yang sedang dibuat Yesus. Ayat 39b. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Untuk apa lagi dibuka kuburnya? Kalau bau itu menyengat ke seluruh tempat ini, keluar dari gua, kami, saya, Marta, Maria, juga orang lain akan berduka. Cium bau orang mati 4 hari. Kita pernah berhadapan, kita pernah melayat, dan keadaan sudah tidak baik.
Keluarga mungkin berkata, minta maaf Pak Pendeta ya, sudah tidak bagus baunya. Seperti itu mungkin. Di situ 4 hari sudah Marta sudah mengetahui atau menyadari bahwa itu pasti bau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya beritahu, orang Yahudi punya keyakinan bahwa selama 3 hari itu jiwa orang yang mati itu masih ada di sekitar situ. Ini alasan juga Tuhan mengapa harus 4 hari. Jadi kalau sesudah 3 hari, maka jiwa itu akan keluar atau nyawa itu akan keluar menjauh. Jadi tidak mungkin kembali lagi. Jadi Lazarus tidak mungkin lagi dihidupkan karena nyawanya sudah menjauh dari dia. Sudah hari yang keempat dia mati. Kemustahilan yang kedua, kemustahilan yang pertama adalah batu, kubur yang ditutup dengan batu. Kemustahilan yang kedua adalah sudah berbau karena sudah 4 hari dan nyawanya itu menurut keyakinan mereka ya. Itu tahayul. Tapi itu yang terjadi. Karena mengapa Yesus tidak membangkitkan pada hari 1, kedua atau ketiga? Tapi Yesus membangkitkan hari yang keempat. Kemustahilan itu sudah besar, tidak mungkin diubah. Sudah berbau, tubuh Lazarus telah membusuk. Tubuh Lazarus sudah membusuk. Mungkin saudara berpikir atau merasakan ada satu keadaan yang saudara perlu pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak jawab-jawab. Tuhan, udah kering tulangku, udah kering tangisku, air mataku. Kenapa Tuhan tidak tolong-tolong? Aku sudah membusuk. Sepertinya Tuhan sudah tidak mau tolong lagi. Mari lihat Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus, membuka kubur yang dan tersebar bau busuk akan menyebabkan duka mendalam bagi Marta dan semua orang. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini Yesus masih mengajar di sini tentang iman. Orang yang beriman akan melihat kemuliaan Allah. Ini teguran untuk Marta, sekaligus juga janji bahwa orang beriman akan melihat kemuliaan Allah. Ini menekankan bahwa Yesus berkuasa atas situasi mustahil, bahkan ketika pembusukan telah terjadi. Seburuk apapun keadaan saudara, seburuk apapun keadaan kita yang kita alami, nasib yang menimpa kita, sehingga kita mungkin sudah tidak tahan lagi. Nyanyinya mungkin, aku tak sanggup lagi menderita semuanya, nangis seperti itu. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku masih percaya kepadamu, Engkau akan tolong aku. Tidak ada yang terlambat di dalam Engkau. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Membaca ayat ini saya teringat kemarin, waktu orang buta dimelekkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi berkata, kamu sudah melek ya, bilang bahwa Allah yang menyembuhkan kamu, tetapi bukan Yesus, karena Yesus adalah orang berdosa. Ingat potongan kata itu, frasa itu. Di sini Yesus berdoa dengan suara keras supaya orang tahu, orang tidak mengira lagi, orang tidak menduga atau memfitnah lagi bahwa yang
membangkitkan Lazarus adalah Yesus melalui doanya kepada Bapa. Tidak ada kesempatan orang Yahudi bilang, itu Allah yang menyembuhkan, bukan engkau ya Yesus. Yesus berdoa dengan suara keras agar orang yang mendengar percaya bahwa mujizat kebangkitan Lazarus terjadi karena Yesus sendiri. Yesus berdoa ini sesuai dengan kehendak Bapa. Ini kunci doa kita ini. Berdoa karena iman, betul. Berdoa sebagai orang benar, betul. Berdoa apalagi? Dengan sungguh-sungguh, betul. Tetapi doa yang benar, yang sungguh-sungguh benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus di Getsemane berkata, Tuhan sekiranya mungkin, ya Bapa sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu jadi. Yesus belajar berdoa di hadapan Bapaknya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di sini Yesus memberi contoh bahwa doa kita harus doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jangan memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa saudara. Jangan memaksa Allah untuk mengabulkan doa saudara. Tetapi ketahui Tuhan, lebih baik berkata, Tuhan apakah kehendak-Mu di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan yang jauh dari anak-anak, sebagai hamba Tuhan yang rindu untuk melayani supaya nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan dipancarkan melalui jemaat ini. 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara mendengar suara saya? Lazarus, marilah keluar. Ini kira-kira orang mana ini yang berbicara ini? Lihatnya orang Jawa ini. Lazarus, marilah keluar. Tapi saya mau ajak saudara melihat saya ini kalau mau khotbah sekarang beberapa waktu ini, beberapa bulan selalu mendengar khotbah terutama bahasa Inggris. Beberapa sampai 10 bisa khotbah yang berhubungan dengan ini. Jadi ada orang yang berteriak ini. Ada pengkhotbah yang berteriak, Lazarus, come out! Lazarus, keluar. Bukan Lazarus, marilah keluar. Bukan. Lazarus, keluar. Itu. Kalau saya orang Jawa soalnya di Lazarus, marilah keluar. Tapi kita mau melihat. Ini teriakan Yesus, Lazarus keluar, didengar oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada alasan lagi bahwa itu yang membangkitkan adalah Allah Yahweh, tetapi Yesus Kristus yang berdoa sesuai dengan kehendak Bapaknya. Ayat 44, ayat yang terakhir. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan Yesus pasti biar lembut kata-katanya. Bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Bukan pergi kemana-mana, artinya biarkan dia hidup, bebas. Orang mati itu bangkit. Orang itu adalah Lazarus yang telah mati dan kini hidup, bukan orang lain. Ada pengkhotbah berkata, kenapa harus sebut nama Lazarus? Karena kalau orang mati bangkitlah, mungkin berapa orang di situ di kuburan itu ada yang bangkit. Jadi harus dipanggil secara khusus. Budi, bangkit. Bangkit saya, saudara tidak. Tapi kalau jemaat Santarosa bangkit, dan semua dipanggil untuk bangkit. Haleluya. Kesimpulan, Lazarus sakit dan tak berdaya. Mari pemain musik, pemimpin pujian, kita
kita akan nyanyikan satu pujian. Lazarus sakit dan tak berdaya melawan kematian. Ia mati dan tak berdaya melawan pembusukan tubuhnya. Saat bangkit, ia tak sanggup melepas sendiri kain kafan yang mengikatnya. Kini ia hidup oleh mujizat dan kasih karunia Allah. Kebangkitan Lazarus menunjukkan bahwa kematian fisik bukanlah akhir bagi orang percaya. Perhatikan ini. Kebangkitan Lazarus menunjukkan bahwa kematian fisik bukanlah akhir bagi orang percaya. Kita semua akan mati dan Lazarus yang dibangkitkan pun akan mati lagi. Tetapi dia hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup selama-lamanya, walaupun ia sudah mati. Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini menarik ya. Lazarus dibangkitkan tujuannya agar kemuliaan Allah dinyatakan dan membuat banyak orang bertobat. Kalau saudara sudah diselamatkan, Tuhan mau memakai saudara untuk memancarkan kemuliaannya. Tetapi ini juga membuahkan kesepakatan jahat orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Tolong disiapkan, kita akan memuji Tuhan. Nomor 6, janjimu seperti fajar pagi hari ini. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi selalu ada dua kemungkinan di dalam khotbah, di dalam pengajaran. Sekelompok orang menerima dan percaya, sekelompok orang tidak percaya dan rindu untuk pengen sepakat untuk membunuh Yesus. Ketika menghadapi, mari kita renungkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan ketika aku hadapi kehidupan ini.
tiada pernah terlambat bersuara. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saya memberi kesempatan kepada saudara. Mungkin ada di antara saudara yang rindu pertolongan Allah, rindu pertolongan Tuhan, dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan jangan Kau terlambat lagi. Katakan kepada Tuhan sendiri. Mungkin ada di antara saudara yang menderita, yang mengalami belenggu apapun itu, sehingga saudara tidak bisa hidup dalam kebebasan, di dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat-Nya. Katakan kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa kematian fisik bukanlah akhir kehidupan, karena Kristus menjamin kehidupan kekal. Jika doa kita tidak segera terjawab, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Ia mau menyatakan lebih besar kasih-Nya, lebih besar kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Mari singkirkan kain kapan yang membelenggu kita, yaitu keyakinan atau agama masa lalu kita, atau adat istiadat yang mengikat hidup kita. Mari kita hidup dalam kebebasan, dalam ibadah dan pelayanan kita.